Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua masih di channel yang sama ya. Jadi di sini gua akan sharing tentang klaim hak cipta ya. Jadi apa sih klaim hak cipta itu? Berarti kita itu adalah seorang konten kreator yang memakai jasa kreator lain yang memang haknya itu sudah dipatenkan, guys. Berpengaruh atau tidak? Ya jelas berpengaruh ya, karena yang namanya klaim hak cipta itu kalau misalkan kalian sudah dimonetisasi, nanti si video kalian itu eh, tidak akan mendapatkan penghasilan ya. Jadi menurut gua sih walaupun viewsnya banyak, penonton subscribernya banyak, kalau subscriber sih mungkin itu berpengaruh ya, tapi tujuan utama kita untuk membuat YouTube itu kan, kalau diri gua pribadi itu lebih ke arah komersial ya. Jadi buat apa kita membuat konten YouTube tapi terkena klaim hak cipta gitu dan tidak bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, itu adalah suatu kekurangan ataupun minus ya menurut gua gitu. Jadi buat kalian bagaimana sih Bang kalau misalkan konten gua ini terkena klaim hak cipta? Yaitu balik lagi ke kalian. Gua di sini hanya sebatas sharing ya. Jadi kalian itu mau mencari cuan atau mencari ketenaran gitu. Nah, kalau misalkan kalian mencari cuan, ya kalian harus jauhi konten-konten yang berklaim hak cipta gitu. Biasanya itu tersimpan di dalam lagu seperti itu, guys. Jadi kalian itu harus sebagai konten-konten kreator pemula ataupun yang baru gabung, yang belum dimonetisasi khususnya, kalian harus menghindari hal-hal seperti itu. Walaupun ibaratnya kita membuat suatu konten ingin memasukkan suatu lagu, ini udah pas nih gitu, udah memang terkena sasaran targetnya gitu. Jadi situasi ngevlog seperti ini tuh bagusnya lagunya seperti ini, tetapi karena lagu tersebut sudah mempunyai klaim hak cipta gitu, jadi menurut gua apa sih salahnya, atau kalian bisa mungkin mengganti lagunya dengan lagu-lagu lain, atau lebih bagus lagi konten kalian itu natural gitu ya. Jadi yang gue sebut natural itu ibaratnya kalian itu ngevlog kemana misalkan, nah udah yang di upload kalian itu hanya seputar informasinya, mungkin seputar suasananya di sana, jangan diiringi atau dibarengi lagu-lagu yang memang itu kedepannya akan bersifat rancu ya. Rancu itu dalam kata artian, walaupun saat ini konten kalian tidak terkena klaim hak cipta, tapi suatu saat apabila kalian mengupload video itu dan mungkin 1 minggu, 1 bulan, entah 1 tahun ke depan gitu ya, tiba-tiba si pencipta lagu tersebut itu mematenkan hak ciptanya gitu. Jadi dia mematenkan secara hukum, secara resmi bahwa itu adalah lagu ataupun karya dia gitu. Nah, itu kita akan susah juga gitu, karena tetap kedepannya kita akan masuk ke dalam konten YouTube yang memang berklaim hak cipta dan itu tidak bisa menghasilkan uang gitu ya. Walaupun di beberapa negara mungkin itu terbuka gitu bisa, tapi kan target kita ya udahlah, nggak usah muluk-muluk, kita kan orang Indonesia gitu ya. Target kita itu memang warga Indonesia aja dulu gitu, dalam skupnya itu gitu. Jadi buat kalian sebagai youtuber pemula, kalian harus selektif dalam memilih lagu. Tapi kalau bisa kalian buat aja videonya semenarik mungkin biar orang-orang itu ibaratnya tertarik gitu dengan konten-konten kalian tanpa lagu. Jadi kalian itu murni menggunakan pure, menggunakan konten sendiri, ciptaan sendiri gitu ya. Walaupun suaranya cempreng kayak seperti apa, menakutkan, yang penting kita memberikan informasi yang menarik, informasi yang bermanfaat, informasi yang berguna, tanpa harus menggunakan karya orang lain. Dan kalian itu di saat suatu nanti termonetisasi, kalian akan merasakan kebanggaan yang memang lebih-lebih bangga gitu ya. Nah, itulah makanya di sini gue sharing ya. Jadi jangan pernah kalian itu mengupload suatu video yang memang berklaim hak cipta, terkecuali kalian ibaratnya ingin rame, ingin terkenal gitu, tanpa memikirkan nantinya kedepannya profitnya seperti apa. Karena yang gua tahu ibaratnya kalau membuat suatu konten gitu ya, konten itu rame,
otomatis ya konten itu yang harus kita kembangkan gitu untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi di sini gua sharing ke kalian untuk konten berklaim hak cipta itu sebenarnya bisa digunakan dan aman untuk channel kalian. Cuman minusnya nanti tidak akan bisa termonetisasi ya, ataupun tidak bisa menghasilkan uang untuk kalian sebagai konten-konten kreator gitu. Jadi sayang lah menurut gua, itu pendapat gua gitu ya. Terkecuali kalian punya opini ataupun tujuan tersendiri ya menggunakan karya orang lain gitu. Nah, itu balik lagi ke mindset kalian, ke pola pikir kalian. Kalian mau seperti apa, itu terserah kalian. Tapi di sini gua akan membagikan informasi seputar YouTube yang memang bisa bermanfaat untuk kalian YouTuber-YouTuber pemula, dan gua juga sama ya, karena di channel ini juga gua sebagai pemula gitu. Views gua nggak rame gitu kan. Karena ini adalah konten pribadi yang memang gua akan rintis ke depannya sampai si konten ini menjadi besar, guys. Jadi gua sendiri sih lebih menjauhi hal-hal yang seperti itu, guys. Oke, cukup sekian review kali ini ya, ataupun pemberian informasi seputar tentang YouTube pemula ya, atau kreator-kreator pemula. Buat kalian tetap semangat dan jangan putus asa. Bagi yang sudah menggunakan klaim hak cipta, tidak masalah, itu tidak akan berpengaruh kepada konten-konten kalian ya. Cuman kedepannya kalian harus lebih hati-hati lagi, harus lebih pintar lagi dan selektif memilih lagu-lagu atau backsound untuk konten-konten kalian. Oke, salam hamba cuan dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.